Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari kelas TIC 2024. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan tentang proyek kami yang berjudul Smart Safe atau Sistem Pemetaan Wilayah Rawan Kejahatan berbasis Location Based Service dan Geographic Informasi System. Adapun member dari kelompok kami yang pertama saya sendiri, Firman Prayoga dengan 3 digit NIM terakhir 088. Saya Dimas Abdul Syukur dengan NIM 101. Ananda Wisnu Hidayat dengan NIM 096. Dan saya Muhammad Abdullah dengan NIM 046. Oke, pertama-tama sini kami bahas tentang latar belakang. Adapun latar belakang dari pembuatan dari program ini yang yakni keamanan merupakan kebutuhan paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Maka kejahatan di Indonesia sendiri masih menjadi permasalahan yang serius. Berdasarkan data BPS pada tahun 2023 terdapat sebanyak 288.472 kasus kejahatan di Indonesia. Banyak masyarakat yang belum memiliki informasi yang cukup tentang lokasi rawan kejahatan. Kurangnya informasi dapat menyebabkan masyarakat sulit mengambil langkah pencegahan. Adapun permasalahan yang kami dapatkan dari latar belakang ada 3. Yang pertama, bagaimana cara mencegah tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat. Lalu yang kedua, bagaimana menyediakan informasi wilayah rawan kejahatan secara akurat dan real time. Lalu yang ketiga, bagaimana caranya memanfaatkan AI dan GIS untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Next, yang berikutnya ada tujuan program. Adapun tujuan program yang kami harapkan dari program ini yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan yang memiliki risiko kejahatan. Yang kedua, menyediakan informasi akurat dan real time mengenai wilayah rawan kejahatan. Yang ketiga, membantu masyarakat mengambil langkah yang preventif. Yang keempat, mendukung keamanan lingkungan melalui teknologi digital. Adapun tujuan program yang terakhir yaitu memungkinkan pengguna berbagi informasi kejadian secara real. Lalu adapun solusi yang kami tawarkan dari program kami, yang pertama, menampilkan peta wilayah rawan kejahatan. Yang kedua, memberikan informasi zona bahaya secara real time. Adapun yang ketiga, menyediakan fitur SOS untuk kondisi darurat. Yang keempat, menggunakan AI untuk memberikan saran keamanan. Adapun solusi yang kami tawarkan terakhir yaitu menghubungkan masyarakat dengan informasi dari pengguna lain dan pihak berwenang. Berikutnya adalah teknologi yang digunakan dalam aplikasi ini. Yang pertama, kami menggunakan Location Based Service atau LBS, yang nantinya teknologi tersebut digunakan untuk mengetahui dan memanfaatkan lokasi pengguna nanti secara real time. Yang kedua adalah Geographic Information System atau GIS, yang dimana GIS ini biasanya digunakan untuk memetakan dan menampilkan data wilayah. Dalam kasus kita menggunakan rawan kejahatan, bisa aja menggunakan bencana dan sebagainya, tapi di sini kita menggunakan untuk rawan kejahatan. Berikutnya adalah AI atau yang kita kenal sebagai Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, AI ini nanti digunakan untuk menganalisis kondisi sekitar dan memberikan rekomendasi tindakan. Jadi memberikan greedy solution atau tindakan yang terbaik. Berikutnya adalah Svelte. Svelte itu adalah framework yang digunakan untuk membangun tampilan aplikasi web yang ringan dan responsif. Untuk bagian front end-nya, nanti back end kita menggunakan yang namanya Golang. Nah, berikutnya adalah API. Dalam sistem tentu kita membutuhkan API supaya apa? Untuk menghubungkan antara sistem dan juga layanan antara klien dan juga servernya. Lalu adalah konsep kerja dari Smart Safe ini sendiri. Nah, nanti pengguna akan membuka aplikasi Smart Safe. Nah, pengguna nanti bisa mengakses lokasi yang tentunya harus mengizinkan lokasi di handphonenya menyala dan diberikan akses tentunya. Berikutnya adalah sistem mengambil data wilayah rawan kejahatan di sekitarnya. Nah, peta akan menampilkan lokasi pengguna dan juga zona-zona rawan. Zona rawan nanti akan dibagi menjadi 3, yaitu hijau untuk aman, kuning untuk rawan, dan juga merah untuk berbahaya. Nanti penghitungan zona itu berdasarkan seberapa banyak kasus yang terjadi yang telah dilaporkan melalui Smart Safe juga. Jadi nanti data dari klien akan kembali ke klien seperti itu. Lalu jika pengguna berada di area beresiko, sistem akan menampilkan peringatan, warning, alert. Pengguna itu dapat menggunakan fitur SOS, AI, dan laporan kejadian. SOS nanti akan terhubung ke pihak berwenang setempat, polisi, pemadam kebakaran, ambulan, dan sebagainya. Serta laporan kejadian akan digunakan data untuk apa? Untuk mengkotak-kotakan atau
mengumpulkan data supaya bisa dikotakin mau di zona merah, zona hijau ataupun zona kuning. Seperti itu. AI untuk saran greedy solution. Nah, berikutnya adalah fitur utamanya. Yang pertama itu adalah peta wilayah rawan. Yang dimana peta ini akan menampilkan area yang memiliki potensi kejahatan. Yang kedua adalah zona bahaya, yaitu memberikan tanda pada daerah tingkat risiko tinggi. Zona bahaya nanti seperti saya bilang akan dibagi 3, hijau, kuning, dan juga merah. Fitur SOS untuk mengirimkan sinyal darurat beserta lokasi pengguna seperti 112 atau 911 dan sebagainya. 911 kan di Amerika, kita menggunakan 112. Berikutnya adalah Smart Safe AI yang akan memberikan saran, rekomendasi, dan rekomendasi tindakan keamanan yang akan menjadi asisten dalam aplikasi ini. Yang kelima adalah laporan pengguna yang akan berbagi secara real time sehingga aplikasi dapat mengolah datanya dan mengelompokkan ke zona-zona tertentu. Nah, ini adalah rancangan prototipe-nya. Di sini kami menggunakan API Google Maps sehingga akan tentu lebih akurat lagi. Dan di sini terlihat ada 3 zona ya, ada zona kuning, zona yang ini. Oh ya, zona kuning itu zona hijau, ini kuning, merah. Nah, itu berarti aman, ini agak mulai ini lumayan, dan di sini rawan. Jadi nanti bagaimana aplikasi bisa tahu ini aman, ini rawan? Nanti berdasarkan laporan yang telah dimasukkan pelanggan ke dalam aplikasinya. Nah, ini SOS-nya, jadi sekali klik aja nanti langsung masuk, dan juga ada chat with Smart Safe AI atau asisten yang akan membantu kita dalam menggunakan aplikasi ini. Kemudian pada tahap pelaksanaan dimulai dari studi literatur untuk memperkuat dasar teori. Setelah itu dilakukan identifikasi dan analisa kebutuhan perancangan. Kemudian diadakan pengumpulan perancangan dan pengumpulan data, dilanjut pembuatan prototipe, lanjut ke perancangan aplikasi, hingga pada tahap pengujian dan analisis. Dia akan menuju evaluasi dan laporan, atau jika belum terpenuhi maka dia akan kembali dilakukan identifikasi dan analisa kebutuhan perancangan. Nah, pada pengujian dan evaluasi ini, pengujian sistem dilakukan untuk mengetahui efektivitas struktur peta, AI, dan SOS. Evaluasi dilakukan kepada masyarakat umum, khususnya mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Hasil evaluasi digunakan untuk penyempurnaan aplikasi. Nah, Smart Safe memberikan manfaat bagi beberapa pihak, di antaranya bagi mahasiswa, bagi masyarakat, dan bagi kepolisian. Bagi mahasiswa sendiri, Smart Safe ini meningkatkan keterampilan teknis dalam pengembangan aplikasi, kemudian untuk memahami teknologi peta digital, geolokasi, dan AI. Bagi masyarakat, meningkatkan kewaspadaan terhadap wilayah rawan, membantu menghindari zona berbahaya, mendukung keterlibatan komunitas dalam menjaga keamanan. Nah, yang terakhir bagi kepolisian, aplikasi kita ini dapat membantu respon cepat terhadap kejadian darurat. Yang terakhir, menyediakan data wilayah rawan untuk patroli dan penyelidikan. Nah, anggaran dan jadwal. Pertama, rencana anggaran biaya atau RAB. Di sini rincian penggunaan dananya. Yang pertama untuk biaya bahan habis pakai. Total anggaran 4.476.000, di mana sumber dananya didapat dari Belmawa sebanyak 3.700.000 dan perguruan tinggi 776.000. Kemudian untuk sewa alat dan jasa senilai 978.550 rupiah, dengan sumber dana dari Belmawa 750.000 dan dari perguruan tinggi 228.550. Kemudian untuk transportasi lokal, di sini kita alokasikan 390.000, dengan sumber dana dari Belmawa 300.000 dan perguruan tinggi 90.000. Dan untuk lain-lain juga kita alokasikan sebesar 975.000 dengan sumber dana dari Belmawa 800.000 dan perguruan tinggi 175.000.
Selanjutnya untuk rekapitulasi sumber dana, sebagian besar sumber dana dalam proyek Smart Safe kami berasal dari Belmawa, yakni sebesar 5.560.000. Kemudian dari perguruan tinggi 1.269.550. Adapun dari instansi lain tidak ada sumber dana dari instansi lain. Total keseluruhan anggaran yang didapatkan adalah 6.819.550 rupiah. Untuk lini masa dan jadwal kegiatan dalam pengembangan proyek ini terbagi menjadi 4 bulan. Untuk bulan pertama, yang perencanaan ide, penanggung jawabnya adalah Ananda Wisnu. Selanjutnya untuk bulan kedua, rancangan software atau aplikasi website, penanggung jawabnya adalah Ananda Wisnu. Dan untuk bulan kedua, pengumpulan data, penanggung jawabnya adalah Firman Nova Yoga. Bulan ketiga sampai dengan bulan keempat, untuk percobaan software atau aplikasi website, penanggung jawabnya adalah Syukur. Dan bulan keempat, evaluasi percobaan, penanggung jawabnya adalah Fatullah. Adapun keunggulan dari proyek Smart Safe kami adalah yang pertama, menggunakan data lokasi secara real time yang memungkinkan pengguna mendapatkan informasi daerah yang rawan secara langsung. Kemudian selanjutnya yang kedua, menggabungkan geographic information system dan AI dalam satu platform. Yang ketiga adalah memiliki fitur SOS yang mana nanti akan diteruskan ke pihak berwenang seperti polisi atau pemadam kebakaran untuk keadaan darurat. Selanjutnya yang keempat, dapat membantu masyarakat mengambil keputusan yang lebih aman, terutama dengan fitur Smart Safe AI yang sudah disebutkan. Selanjutnya 5, mendukung konsep Smart City dan Smart Society. Next. Kesimpulan dalam proyek kami, Smart Safe merupakan inovasi digital untuk membantu masyarakat mengetahui wilayah rawan kejahatan. Platform ini memanfaatkan LBS, DES, AI, dan API. Smart Safe membantu meningkatkan kewaspadaan dan keselamatan masyarakat. Selain itu, aplikasi ini juga dapat mendukung kerjasama antara masyarakat dan pihak berwenang. Dengan Smart Safe, diharapkan lingkungan menjadi lebih aman, nyaman, dan terinformasi. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.